Jadi saya juga pesan ini ke Mas Gusma, jika ada yang dipersulit saat menjalankan misa Natal, perayaan Natal, segera laporkan ke kepolisian, TNI, pemerintah daerah, atau bisa langsung ke saya. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya Sonia di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kayaknya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Nah, kali ini saya mengajak kita semua untuk menyimak atau menyaksikan sebuah pernyataan keras yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka dalam kaitannya dengan pelaksanaan Natal tahun 2024 ini. Gibran berpesan secara tegas kepada orang-orang yang mengusir, membubarkan, dan mengacaubalaukan ibadah Natal tahun ini. Gibran menegaskan siapapun mereka yang mempersulit dalam pelaksanaan ibadah Natal umat Kristiani segera dilaporkan kepada TNI, kepada pimpinan daerah atau pemerintah daerah setempat, atau langsung kepada Gibran Rakabuming Raka. Nah, luar biasa saudara, penekanan yang saya lihat di sini adalah Gibran mengatakan secara keras pada orang-orang yang akan mau mempersulit dan membubarkan, mengusir ibadah Natal tahun ini, maka segera dilaporkan kepada Gibran Rakabuming Raka. Oleh sebab itu saudara, supaya tidak salah menerjemahkan videonya, simak video yang berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua KWI, Monsinyur, Ketua Pemuda Katolik yang baru saja dilantik, Mas Gusma, Bapak Ibu, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh gereja, para romo yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Ketua dan seluruh jajarannya yang baru saja dilantik pada malam hari ini. Jadi sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya. Baru saja dikeluarkan dari partai. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan juga ini Pak Ketua, sekali lagi yang namanya perbedaan itu hal yang biasa. Perbedaan itu yang mewarnai demokrasi kita. Jadi saya tadi senang sekali Pak Ketua berstatement akan merangkul, akan mengajak semua pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini, apapun background-nya, apapun afiliasi politiknya. Dan yang namanya pemuda itu memang harus berani merangkul semua. Dan terima kasih karena beberapa minggu yang lalu Mas Gusma dan beberapa jajarannya sudah berkunjung ke kantor kami. Saya senang sekali karena teman-teman pemuda Katolik ini berkomitmen untuk menjaga, mengawal, dan juga bersinergi dengan visi misi dan program dari Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi tadi Mas Gusma sudah bicara masalah stunting, terutama di area 3T. Dan juga permasalahan-permasalahan lain yang memang harus segera diselesaikan. Dan saya kira yang namanya masalah kemiskinan, stunting, apapun itu, pasti akan bisa diakselerasi kalau anak-anak mudanya ikut terlibat. Jadi sekali lagi, terima kasih dan selamat untuk para anggota pemuda Katolik yang hadir pada malam hari ini. Ini saya juga beberapa hari yang lalu baru saja mengikuti rapat terbatas dengan Bapak Presiden dan juga Kabinet Merah Putih.
Pak Presiden membahas persiapan Nataru. pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Dan di sini salah satu penekanannya adalah beliau, Bapak Presiden, ingin seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru dengan aman, penuh sukacita, kebaikan, dan rasa nyaman. Jadi saya juga pesan ini ke Mas Gusma, jika ada yang dipersulit saat menjalankan misa Natal, perayaan Natal, segera laporkan ke kepolisian, TNI, pemerintah daerah, atau bisa langsung ke saya. Di situ ada Atau langsung bisa ke saya, ya. Ya, polisi, TNI, atau langsung bisa ke saya. Ini baru pemimpin, guys. ada nomor HP-nya, bisa langsung di WA, bisa langsung di telepon. Komitmen saya tidak berubah, sama seperti waktu saya masih jadi wali kota. Itu 3 tahun lebih di Solo sebagai wali kota itu juga tantangannya luar biasa. Kita membuat perayaan Natal, memasang ornamen Natal, memasang pohon Natal, itu juga tantangannya berat. Tapi apa yang membuat saya berani? Ya karena di belakang saya ada anak-anak muda yang open minded, yang pikirannya terbuka, yang mau, sekali lagi, mau merangkul semua, menghargai perbedaan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Sebentar, mau nambahin sedikit. Profesor Ikrar, mana Profesor Ikrar yang bilang Mas Gibran nggak bisa pidato, ya, yang menghindar kalau disuruh pidato, ya, nggak bisa menggantikan Pak Prabowo pidato. Nih, ini untuk kesekian kalinya Profesor Ikrar. Where are you, Profesor Ikrar? jika ada yang dipersulit, silakan lapor ke nomor yang ada di layar. Woi. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mengajak seluruh jajaran pemuda Katolik untuk mengawal bersama arahan dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Jaga bersama persatuan dan kesatuan kita. Saya juga berharap pemuda Katolik dapat terus berinovasi untuk menjadi motor penggerak, termasuk tadi sudah disebutkan Pak Ketua, pembangunan pemuda di daerah 3T, sehingga dapat mendorong para pemuda untuk menjadi aktor utama pembangunan di daerahnya sendiri. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman anak muda, tidak perlu meragukan lagi, Pak Prabowo itu memberi ruang yang sangat banyak untuk anak-anak muda. Ini contohnya saya. Jadi beliau memberikan peluang, kesempatan yang banyak untuk anak-anak muda. Tapi saya pesan sekali lagi, anak-anak mudanya juga harus menyambut baik itu. Anak-anak muda harus menyambut baik apa yang telah dipertontonkan oleh Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto memberikan kesempatan untuk anak-anak muda untuk berkontribusi terhadap negara ini, ya. Contohnya Mas Gibran, Pak Wapres kita, yang selalu dicari-cari kesalahannya, dijelek-jelekin, dipitnah, ya dibully lah, ya. Ini contohnya nih anak-anak muda. Luar biasa anak-anak muda. Jadi anak-anak muda bangkit. Kita harus mendukung program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah, ya. Pokoknya kita doakan sukseslah pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini, ya, dengan kabinetnya, semoga lancar kerjaannya. Bam, langsung. Harus selalu ikut berpartisipasi
berinovasi, dan jangan sampai apatis. Itu, saya pesan itu. Pada kunjungan di bulan September yang lalu, Yang Mulia Bapak Paus Fransiskus juga berpesan agar masyarakat Indonesia terus tumbuh dalam keimanan, persaudaraan, dan kasih sayang. Indonesia adalah negara yang dianugerahi keberagaman, beragam suku, beragam bahasa, beragam budaya, di mana perbedaan itu adalah kekuatan kita. Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan itu adalah warna-warni indah kita. Bhinneka Tunggal Ika adalah warisan luhur para pendiri bangsa yang harus terus kita rawat, jaga, dan perkuat bersama. Sekali lagi, Pak Ketua, Mas Kusma, mohon untuk terus bersinergi mengawal program-program dari pemerintah. Dan saya jujur saja, tantangannya di depan berat, tapi akan sekali lagi akan dipermudah jika pemuda-pemudanya ikut terlibat. Pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan akan diakselerasi jika pemuda-pemudanya ikut sekali lagi terlibat, ikut dalam awal perencanaan, ikut memonitor, dan ikut mengevaluasi. Jika ada yang dipersulit saat menjalankan misa Natal, perayaan Natal, segera laporkan ke kepolisian. Pak Wapres, saya Permadi, Wakil Ketua Sekber Relawan TKN Prabowo Gibran Bolonemase di Pilpres kemarin. Izin Pak Wapres, yang dipersulit bukan cuma ibadah Natal, tapi ibadah Minggu juga dipersulit. Bahkan ada yang sampai dibubarin Pak Wapres. Selama tahun 2024 aja setiap bulan bisa ada 2-3 kasus intoleransi, pembubaran ibadah Minggu, dan penolakan ibadah umat Kristen. 8 Desember 2024, pelarangan ibadah Natal di Perumahan Ciptagraha Permai Kabupaten Bogor. 2 Desember 2024, pelarangan latihan nyanyi Natal di Bulukumba Sulsel. 1 Oktober 2024, penolakan Gereja Kanaan di Pondok Raya Tangsel. 22 September 2024, pelarangan ibadah Minggu di Perumnas 2 Bekasi Selatan. 20 September 2024, demo penolakan Sekolah Kristen Gamaliel di Kota Parepare Sulsel. 2 September 2024, pembongkaran gereja Jemaat GBI di Damasraya Sumbar. 3 Juli 2024, pelarangan festival kuliner non halal di Kota Solo Jateng. 1 Juli 2024, pelarangan ibadah Jemaat GPDI di Tarik Sudiwarjo oleh Kepala Desa. 8 Mei 2024, pembubaran doa di Perumahan Cireme Indah, Kota Gresik. 5 Mei 2024, penganiayaan dan penusukan mahasiswa dan mahasiswi Katolik yang sedang doa rosario oleh oknum RT dan warga di Pamulang. 16 April 2024, persekusi rumah doa di Pandeglang, Banten. 28 Maret 2024, pembubaran ibadah Minggu dan pencopotan papan gereja GKII di Semboja Kaltim. 24 Maret 2024, pembubaran ibadah Minggu Jemaat Tesalonika di Teluk Naga, Tangerang. 17 Maret 2024, pelarangan ibadah Minggu di rumah oleh warga di Jalan Sagabunar, Balaraja, Tangerang. Kalau memang Apart dan Pemda hadir jadi solusi, tidak akan ada intoleransi setiap bulan sepanjang tahun 2024. Sebagai orang yang ikut berperan memenangkan Pak Wapres, saya gak minta jabatan Pak. Saya cuma minta negara hadir dalam setiap kasus intoleransi, jangan cuma retorika semata. Karena jika ini dibiarkan Pak Wapres, ini akan jadi bibit perpecahan dan potensi disintegrasi bangsa. Mohon Pak Wapres, berilah atensi pada intoleransi yang semakin buruk ini. Cuma itu permintaan saya Pak Wapres, selaku tim sesnya Pak Wapres di Pilpres kemarin. Terima kasih, mohon perhatiannya. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari bagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya ya terhadap seorang Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Gibran Rakabuming Raka ya setelah menyampaikan bagaimana respon mereka soal perayaan Natal di tahun 2024 dan menyongsong tahun baru 2025. Ya kan katanya bahwa jikalau ada ya yang menjadi masalah atau halangan ketika merayakan Natal, maka lapor saja ke saya sebagai wakil presiden. Oke teman-teman ya, sebelum kita lanjut ya, saya akan coba membacakan kembali apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya ya. Ini dia Pak Wapres Gibran Rakabuming ya. Saya Permadi, Wakil Ketua Sekber Relawan TKN Prabowo Gibran
Bolognese ya, yang dipersulit bukan hanya ibadah Natal, tapi ibadah Minggu juga dipersulit, bahkan ada yang sampai dibubarin ya. Tadi juga kita sudah melihat ya bagaimana tadi kasus-kasus pelarangan ibadah yang dialami oleh saudara kita umat Kristen ya. Dikatakan selama tahun 2024 saja setiap bulan bisa 2 sampai 3 kasus intoleransi, pembubaran ibadah Minggu, dan penolakan ibadah umat Kristen. Sebagai orang yang ikut berperan memenangkan Pak Wapres, saya nggak minta jabatan ya. Saya cuma minta negara hadir dalam setiap kasus intoleransi, jangan hanya retorika semata. Hanya itu permintaan saya sebagai tim ses Pak Wapres di Pilpres kemarin. Terima kasih. Nah, dan itu dia teman-temannya, memang kita melihat Mas Permadi Arya hari-hari ini atau dalam beberapa tahun terakhir, memang beliau begitu memberikan perhatiannya terkait pelarangan-pelarangan ibadah yang dialami oleh orang Kristen. Dan terakhir dia katakan, saya sebagai tim pemenangan gitu ya, sebagai orang yang berperan untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran, saya tidak minta jabatan, dia bilang begitu ya. Tapi saya hanya minta kalau boleh ya, dan memang ini adalah sebuah kewajiban gitu ya, bahwa kalau boleh ya hadirlah negara di saat ada kasus-kasus intoleransi ya. Teman-teman silakan berikan pandangannya, apakah setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya? Artinya ya memang bukan hanya di Natal ini ya, tapi nanti sampai kapanpun juga gitu ya. Artinya ke depan pun ya, jikalau mungkin ada ibadah Minggu dan ibadah apa saja, yang penting itu adalah dilakukan oleh orang yang beragama dan tidak membuat onar, maka seharusnya negara harus memberikan keamanan dan kenyamanan ya, agar setiap mereka yang melangsungkan ibadah mereka ya, melangsungkannya atau mengadakannya dengan penuh penghayatan begitu ya, sehingga mereka boleh menikmati bagaimana mereka ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan yang mereka percaya ya. Mas Permadi Arya mengatakan, teman-teman bantu mention Pak Wapres di kolom komentar ya, yuk kita banjiri notifnya. Oke. Lalu berikutnya ada dari Aneh, permintaan saya juga Pak Wapres, Gibran Rakabuming. Oke, artinya apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya juga adalah permintaan yang ada atau yang timbul dari seorang Aneh. Fatmah Emma Alaidrus ya, salam Pancasila Pak Gibran Rakabuming. Ya. Dari Nina, mohon perhatiannya Pak Wapres Gibran Rakabuming. Dari Kapten Rico Seta ya, itu yang ketahuan di media sosial ya, gimana yang tidak terlihat di media. Banyak ya umat pemilik surga bidadari susah emang, Tuhan Yesus mengasihi dan mengampunimu. Ya memang yang udah viral di media sosial memang beberapa ya, tapi mungkin saja bisa jadi ada yang belum di-up di media sosial ya kan. Bahkan juga beberapa waktu yang lalu ketika ada bom ya yang di GPDI di mana yang terakhir itu ya, pihak gereja. Nah teman-teman, itulah dia pidato Wapres yaitu Gibran Rakabuming Raka. Di dalam pidatonya ia mengatakan siapapun yang mau mempersulit berjalannya Natal pada tahun ini silakan dilaporkan kepada TNI, Polri, pemerintah daerah, atau langsung kepada Gibran Rakabuming Raka. Memang kasus-kasus intoleransi di bangsa ini seringkali terjadi pada hari-hari besar yaitu Natal umat Kristiani. Pada tanggal 8 Desember kemarin ada sekelompok orang yang membubarkan, mengusir ibadah Natal yang dilaksanakan oleh salah satu gereja di Kota Bogor. Natal yang dilaksanakan oleh jemaat tersebut tidak dilaksanakan di rumah ibadah yang semestinya layak, tapi Natal tersebut mereka melakukannya di lapangan terbuka tanpa fasilitas, saudara. Mengapa? Karena ada oknum dan kelompok tertentu yang bersikukuh untuk mengusir, mengubarkan ibadah Natal tersebut. Sehingga akhirnya jemaat mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan di lapangan terbuka, di mana tidak ada sedikit fasilitas apapun yang mereka gunakan. Padahal mereka punya gedung untuk beribadah. Tetapi orang-orang tertentu ini mengatasnamakan agama tertentu, mereka mengusir ibadah umat Kristiani di sana. Ini sangat-sangat
paling kurang ngajar mereka ini. Coba dibalik, tindakan mereka diberlakukan sama dengan mereka. Pasti mereka itu turun lapangan, demo. Ya itulah yang terjadi. Nah teman-teman, memang di dalam pidato Wapres Gibran Rakabuming, siapa yang mempersulit pelaksanaan ibadah Natal, maka silakan dilaporkan kepada TNI, Polri, pemerintah daerah, dan langsung kepada Mas Gibran. Dan kiranya Mas Gibran dan Prabowo Subianto tidak takut kepada oknum tertentu, kepada sekelompok orang tertentu, atau kepada segelintir orang tertentu yang mengatasnamakan agama, harus dihancurkan mereka, ditelanjangin secara terang-terangan. Karena mereka ini membuat bangsa ini pecah belah, dan aksi-aksi mereka memicu konflik perang saudara. Oleh karenanya, Gibran dan Prabowo tidak usah dan tidak gentar menghadapi orang-orang ini. Oleh sebab itu, kami menunggu tindakan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terkait dengan kasus terjadi di lingkungan Bapak di Jawa Barat. Sebab itu segera lakukan tindakan untuk memproses orang-orang yang membubarkan ibadah Natal pada tanggal 8 Desember lalu. Ya, kita berdoa kiranya menjelang Natal ini damai sejahtera yang datang ke bumi. Orang-orang yang belum mengenalnya boleh mengenalnya dengan secara pribadi. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.